Baik, pada sesi ketiga ini kita akan bahas terkait dengan proses pengadaan dan selanjutnya ya. Oke, proses pengadaan ini dilakukan setelah kita tadi memperhitungkan dari mulai pemilihan bahan, pemilihan obat yang akan dipesan, kemudian merencanakan berapa jumlah obatnya sampai ke EOQ-nya. Sekarang, pada proses pengadaan sendiri, ini untuk apotek dan rumah sakit, proses pengadaannya yang paling umum adalah melalui proses pembelian. Nah, namun, adapun di rumah sakit, ya untuk beberapa rumah sakit seperti rumah sakit pemerintah, maka pengadaannya mungkin ada yang lebih spesifik, ada yang lebih khusus, misalkan melalui proses apa namanya itu sumbangan misalkan ya, dan juga melalui proses apa namanya itu eh, tender ya seperti itu. Jadi kalau apotek mungkin bukan tender ya, tapi pembelian khusus. Ya jadi pembelian gitu ya ke PBF, sedangkan kalau rumah sakit ada yang pembelian ke PBF, ada yang melalui tender melalui e-katalog, dan ada juga melalui sumbangan. Bahkan untuk RS, untuk rumah sakit, ini selain tender atau pembelian, bisa juga dilakukan dengan cara memproduksi. Jadi rumah sakit ini merupakan satu-satunya instansi, salah satu instansi di samping industri farmasi yang diperbolehkan untuk memproduksi obat, tapi produksinya adalah untuk obat-obat tertentu yang memang tidak tersedia di pasaran. Jadi boleh produksi ya. Nah, untuk rumah sakit juga mereka mendapatkan sumbangan, biasanya untuk obat-obatan yang memang dia obat untuk kepentingan khusus, misalkan ya untuk obat program pemerintah, ya ada Special Access Scheme (SAS) atau Emergency Unit Authorization atau EUA. Ini adalah obat-obatan yang memang izinnya itu dikeluarkan khusus oleh pemerintah untuk menangani suatu kondisi tertentu seperti halnya kemarin terjadinya wabah dan sebagainya ya. Nah, dan ini hanya ada di rumah sakit, mungkin jadi tidak ada di apotek. Nah, untuk proses pembelian khusus di rumah sakit ini ada pembelian dengan cara tender terbuka, ada tender terbatas, ada pembelian dengan tawar menawar dan pembelian langsung. Adapun untuk apotek mungkin hanya pembelian langsung saja ya. Kemudian di setiap pembelian ini tentunya memiliki mekanisme yang berbeda-beda. Nah, khusus di rumah sakit, nah, rumah sakit pemerintah tentunya, pembelian obat itu dilakukan biasanya melalui e-purchasing berdasarkan obat yang ada di e-katalog. Jadi ada sistem tender, tapi melalui e-katalog. Dengan telah terbangun sistem e-katalog ini, gitu ya, maka seluruh fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut dalam pengadaan obat, baik untuk program jaminan kesehatan nasional maupun program kesehatan lainnya, tidak perlu melakukan proses pelelangan. Jadi, e-katalog ini sebenarnya untuk meminimalisir biaya, khususnya pada proses pelelangan. Nah, jadi sekarang ada agak baru ya, dengan apalagi dengan berlakunya sistem BPJS, maka e-katalog ini bisa semakin apa nama itu ya, mungkin mengurangi gitu ya biaya pemesanan seperti halnya tadi dalam economic order quantity. Jadi setiap pemesanan itu ada biaya yang dikeluarkan, apalagi ketika kita melakukan lelang dan sebagainya ya. Baik, rumah sakit tadi sudah saya sampaikan selain melakukan pembelian juga diperbolehkan melakukan produksi sediaan farmasi, tapi sediaan-sediaan tertentu. Di mana sediaan yang dimaksud ini adalah sediaan yang memang tidak ada di pasaran. Nah, tapi dibutuhkan di rumah sakit tersebut. Misalkan ada kombinasi dua bentuk zat yang mana di pasaran tidak tersedia gitu ya. Biasanya ini banyak terjadi pada penyakit-penyakit kulit tuh. Ada obat krim yang dibutuhkan, misalkan kandungannya mengandung kombinasi antara antihistamin, misalkan dengan antibiotik misalkan ya, dan juga ditambah di situ ada vitamin kulit misalkan. Nah, karena tidak ada, maka boleh diproduksi. Atau misalkan ada sediaan farmasi yang kalau diproduksi sendiri lebih murah, misalkan ya, di mana misalkan sediaan farmasi itu banyak digunakan di rumah sakit tersebut. Kalau dia melakukan pengadaan ke PBF harganya lebih mahal, maka dia diperbolehkan produksi sendiri, tapi untuk terbatas hanya di rumah sakit itu, tidak untuk diperjualbelikan secara umum. Kemudian sediaan farmasi dan formula khusus
kemudian sediaan farmasi dan kemasan yang lebih kecil, adapun sediaan farmasi penelitian, dan juga sediaan farmasi yang tidak stabil. Biasanya ini sediaan farmasi yang di dalamnya itu misalkan gitu ya, sediaan parenteral yang dikombinasikan dengan antibiotik. Nah, kita tahu antibiotik itu kalau bercampur dengan air maka waktu paruhnya kan akan menurun, gitu ya. Sehingga memang mau tidak mau dia harus direkonstitusi atau didispensing pada saat mau digunakan. Nah, jadi otomatis di sini juga membutuhkan ruang dispensing khusus. Biasanya ruang dispensing khusus sediaan steril biasanya. Oke, kemudian setelah kita melakukan pembelian, tentunya kita akan melakukan proses penerimaan. Nah, pembelian sendiri ya kita gunakan namanya adalah surat pesanan. Nah, kita sedikit akan bahas nanti tentang surat pesanan, meskipun sebelumnya kita sudah bahas tentang surat pesanan ya. Nah, pada saat penerimaan dan pemeriksaan ini perlu diperhatikan bahwa setiap obat yang dipesan, setiap obat yang diterima itu harus disesuaikan dengan surat pesanan. Nah, di mana ketika ada obat-obatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan atau tidak sesuai dengan surat pesanan, maka obat tersebut mau tidak mau harus diretur. Nah, penerimaan ini kalau di apotek mungkin bisa oleh apoteker yang dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian. Nah, namun kalau di rumah sakit mungkin ada tim khusus gitu ya, di mana tim ini yang memang sifatnya adalah melakukan penerimaan tentang obat yang telah ditendernya. Namun tetap meskipun diberi tim khusus tersebut, ada apoteker di dalamnya sebagai penanggung jawab. Oke, perhatian khusus pada saat pengadaan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan pertama adalah ketika bahan tersebut merupakan bahan berbahaya, maka harus menyatakan adanya MSDS. Gitu ya. Kemudian berikutnya, kalau seandainya itu adalah berupa bahan baku obat, bahan baku itu berarti bahan yang belum dicetak menjadi tablet, menjadi sediaan farmasi lain, maka di sini harus ada sertifikat analisisnya. Kemudian kalau dia berupa obat, harus jelas nomor izin edarnya, gitu ya. Dan expired date ini sebisa mungkin minimal 2 tahun. Ya, kecuali mungkin untuk beberapa sediaan tertentu. Nah, ada sediaan tertentu yang memang expired date-nya nggak bisa 2 tahun. Nah, itu khusus boleh. Tapi secara umum, expired date itu minimal 2 tahun. Oke, dan yang paling penting adalah ini. Kalau dia pembeliannya adalah ke PBF, maka sebisa mungkin, ya bukan sebisa mungkin, kita harus memperoleh obat dari PBF yang resmi. Gitu ya. Nah, pengadaan sendiri tadi pastinya menggunakan instrumen namanya adalah surat pesanan. Dan surat pesanan ini tentunya digolongkan berdasarkan golongan obat. Jadi setiap golongan obat ini surat pesanannya berbeda-beda. Untuk psikotropika narkotika, Anda sudah tahu ya bahwa surat pesanan, mohon maaf ya, ini mungkin bukan psikotropika. Selain ya. Oke. Untuk surat pesanan selain psikotropika narkotika, maka contoh lah ya, obat bebas, bebas terbatas, kosmetika, obat keras, ini bisa digabungkan. Termasuk di dalamnya adalah antibiotik, itu digabungkan dalam satu surat pesanan. Adapun untuk surat pesanan golongan obat tertentu, kita kenal di situ sudah kita bahas ya. Ada haloperidol gitu ya. Kemudian juga ada apa namanya tuh amitriptilin, kemudian juga ada apa namanya tuh ya, tramadol gitu ya dan sebagainya. Maka obat-obat golongan tertentu yang memang sering disalahgunakan ini juga surat pesanannya terpisah. Tapi dalam satu surat pesanan boleh mengandung lebih dari jenis obat golongan yang sama. Kemudian untuk psikotropika dan narkotika ini berbeda ya. Kalau untuk psikotropika itu surat pesanannya dalam satu surat pesanan boleh digabung dengan psikotropika lain. Tapi kalau untuk narkotika maka hanya satu narkotika untuk satu surat pesanan. Jadi seperti ini surat pesanannya ya untuk narkotika. Oke, kemudian untuk prekursor, nah prekursor kalau tunggal ini juga pemesanannya dilakukan secara terpisah. Nah, baik tunggal maupun dalam campuran ya sebenarnya itu adalah surat terpisah dan harus digabungkan dari
dalam satu surat pesan prekursor itu boleh mengandung di dalamnya lebih dari satu prekursor seperti itu. Jadi intinya harus terpisah. Prekursor sendiri, narkotika sendiri, psikotropika sendiri, obat bebas obat keras sendiri, obat bebas obat keras dengan obat bebas terbatas dicampur ya, tapi terpisah dari yang golongan sebelumnya, dan obat keras golongan tertentu itu juga sendiri. Dan proses pembuatan surat pesanannya tentu sangat didasarkan pada jenis PBF-nya. Jadi tidak bisa gitu ya, PBF-nya berbeda, surat pesanannya disamakan, nggak bisa. Harus masing-masing PBF ya surat pesanannya sendiri-sendiri. Nah, berikutnya kita melakukan proses penerimaan, di mana yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian antara spesifikasi, jumlah, mutu, dan waktu penyerahan dengan surat pesanan itu harus disamakan. Oke, setelah obat diterima maka harus kita simpan. Proses penyimpanan sendiri ini harus dalam wadah aslinya dari pabrik ya supaya tidak tertukar. Namun kan yang namanya wadah penyimpanan kan apa namanya itu sangat sempit ya. Jadi tidak mungkin kita menyimpan box di sini dan box yang besar. Maka biasanya untuk box-box yang besar dan selama identitas dari obatnya di kemasannya itu jelas, maka kita simpan di box-box yang lebih kecil atau bisa kita gunakan di sini apa namanya itu wadah gitu ya, wadah mika dan sebagainya. Dan di sini jelas setiap obat itu harus ada kartu stoknya ya. Dimana di dalam kartu stok itu dia memuat nama obat, ada batch, tanggal kadaluarsa, waktu masuk dan waktu keluar. Baik, kemudian obat itu kan ada yang disimpan di lemari obat ya. Ada yang disimpan di gudang. Nah, khusus untuk obat-obat yang disimpan di gudang, maka sebisa mungkin kita juga menerapkan sistem pengeluaran, yakni ada dua sistem sebenarnya. Ada FIFO, first expired first out, dan FIFO, first in first out. Dan adapun untuk narkotika dan psikotropika, ini penyimpanannya terpisah, ya, di ruangan khusus atau di lemari khusus. Jadi tidak dicampurkan dengan obat lainnya. Nah, kemudian untuk produk yang cold chain atau produk-produk rantai dingin atau produk-produk yang mana penyimpanannya harus pada suhu-suhu yang tertentu, maka produk-produk seperti ini sebisa mungkin penyimpanannya harus diatur. Khususnya pada saat kita menyimpan vaksin. Nah, vaksin ini ada vaksin yang sensitif beku, ada vaksin yang sensitif panas. Ini penyimpanannya jelas berbeda. Dan biasanya kalau kita menyimpan vaksin itu ada proseduralnya khusus. Bahkan gitu ya, beberapa vaksin ini sekarang sudah dilengkapi dengan VPM, di mana VPM ini nanti akan mengindikasikan terkait dengan batas waktu kadaluarsa dari vaksin. Nah, untuk vaksin sendiri, ini kita akan bahas lebih lanjut nanti di pelayanan farmasian di puskesmas atau UTS ya. Oke, ketika ada obat-obatan yang ternyata obat tersebut kadaluarsa, maka mau tidak mau harus dimusnahkan. Nah, pemusnahan ini juga tidak bisa sembarangan. Ada obat-obatan yang proses pemusnahannya itu harus disaksikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Apa itu? Ya, ini obat yang mengandung narkotika dan psikotropika. Jadi obat-obatan yang mengandung narkotika dan psikotropika, maka kita harus mengundang Dinas Kesehatan terkait untuk menyaksikan proses pemusnahan. Kemudian nanti dibuatkan berita acara, dituliskan siapa perwakilan Dinas Kesehatan Kota yang hadir. Kemudian obat selain narkotika psikotropika, maka pemusnahannya dilakukan boleh oleh apoteker yang disaksikan oleh tenaga kefarmasian lain atau TTK atau apoteker pendamping gitu ya. Nah, kemudian pemusnahannya nanti tinggal dituliskan dalam bentuk berita acara diserahkan ke Dinkes. Adapun terkait dengan resep, nah resep ini kan kalau disimpan terlalu lama, lama-lama dia akan menghabiskan tempat, ya, sehingga resep ini yang sudah jangka waktunya 5 tahun ini boleh dimusnahkan. Nah, adapun resep-resep yang di sana mengandung apa namanya itu di dalamnya ada sediaan narkotika ataupun psikotropika, maka resep ini dimusnahkan seperti hanya resep lainnya, tapi pemusnahannya nanti ada berita acara yang kemudian dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten ataupun Kota.
Jadi pemusnahan resep sendiri juga harus dilaporkan, baik yang isinya narkotika, psikotropika, ataupun yang bukan narkotika atau psikotropika. Pemusnahannya beragam, salah satunya adalah menggunakan insenerator. Nah, jadi ini adalah insenerator, di mana ini adalah digunakan untuk memusnahkan bahan-bahan baik dalam bentuk cairan maupun padatan. Insenerator mungkin kalau kita lihat di lab itu seperti tanur ya. Jadi memusnahkan sampai terbentuknya abu. Nah, kemudian proses pengendalian. Nah, pengendalian ini dilakukan untuk mempertahankan jenis dan jumlah persediaan sesuai kebutuhan pelayanan melalui pengaturan sistem pesanan atau pengadaan, penyimpanan, dan pengeluaran. Tujuannya adalah menghindari terjadinya kelebihan, kekurangan, kekosongan, kerusakan, kadaluarsa, kehilangan, serta pengembalian pesanan. Jadi, pengendalian ini perlu dilakukan supaya kita bisa memantau gitu ya, obat-obat mana saja yang masih tersedia dan juga banyak mana yang sudah mulai masuk ke reorder point. Nah, biasanya ini pengendalian itu kita buat dalam bentuk kartu stok. Nah, kartu stok ini ada yang manual, ada yang elektronik. Mungkin kalau yang sudah menggunakan sistem barcode, ini sudah elektronik kartu stoknya ya. Kemudian pencatatan dan pelaporan. Nah, apoteker, penanggung jawab apotek ataupun di rumah sakit ini wajib melakukan proses pencatatan terkait dengan pengelolaan sediaan farmasi. Nah, pencatatannya ini dari mulai pencatatan terkait dengan pengadaan, kemudian juga penyimpanan, pemusnahan. Nah, adapun terkait dengan narkotika dan psikotropika, nah selain pencatatan, maka pelaporannya harus dilakukan setiap 1 bulan. Jadi pelaporan narkotika psikotropika itu dilakukan rutin setiap 1 bulan melalui aplikasi SIPNAK. Ya. Nah, kemudian ini adalah terkait dengan penyimpanan, di mana obat-obat yang sudah dipesan berikutnya harus disimpan. Nah, penyimpanan ini ada beberapa sistem yang dilakukan ya. Nah, ada beberapa obat yang mana obat tersebut itu memiliki beyond use date yang berbeda dengan apa namanya itu eh, dengan expired date yang terdapat pada etiket atau pada kemasan. Nah, biasanya obat-obat seperti ini perlu kita tandai. Contoh adalah vaksin. Vaksin itu kan ada yang vaksinnya masih utuh, misalkannya masih disegel, ada vaksin yang dia sudah pernah digunakan, jadi tersisa nih si vaksinnya. Maka di situ beyond use date-nya berlaku. Artinya waktu kadaluarsa dari vaksin tersebut itu berbeda dengan waktu kadaluarsa yang tertera di brosur atau yang tertera di kemasan. Nah, beyond use date juga ini informasi yang perlu kita sampaikan juga kepada pasien ketika pasien mendapatkan sediaan-sediaan yang bentuknya adalah racikan. Jadi harus membuka dulu kemasan, diracik dengan yang lain gitu ya. Nah, ini tentu beyond use date-nya atau expiry date-nya berbeda dengan yang tertera pada kemasan. Nah, gimana cara kita mengetahui beyond use date? Itu sudah ada aturannya di USP ya. Kalau di farmakope mungkin belum ada, tapi di USP sudah ada. Nah, kemudian penyimpanan ini juga dengan menerapkan sistem first expire first out terus in first out, maka sebisa mungkin obat yang akan dikeluarkan lebih dulu maka disimpan paling atas atau paling depan. Jadi begitu, ya. Dan obat yang mendekati kadaluarsa antara 3 sampai 6 bulan sebelum tanggal kadaluarsa, maka ini disimpan terpisah dan diberikan penandaan khusus. Kemudian ada obat-obat yang dia sifatnya adalah high alert. Nah, apa itu obat high alert? Berarti obat-obat yang membutuhkan perhatian khusus, gitu ya. Nah, obat-obat high alert ini perlu diwaspadai karena sering menyebabkan terjadinya kesalahan. Dan obat yang berisiko tinggi ini bisa menyebabkan reaksi obat yang tidak diinginkan atau ROTD. Ini obat high alert itu pertama obat resikonya tinggi. Contoh obat apa namanya itu obat-obat jantung gitu ya. Ada kemudian juga ada insulin di sini, ada obat-obat kemoterapi gitu ya. Yang mana di sini perlu disimpan pada area khusus high alert. Atau ada obat-obat yang memiliki kemiripan baik dalam hal nama gitu ya, ucapan dan sebagainya. Makanya kita kenal ada norum ataupun lasa ya. Norum itu nama obat, rupa dan ucapan mirip atau istilah lainnya lasa looks alike, sound alike. Nah, ini contoh ya, ada cefepime, ada cefpirom. Ini kandungannya mungkin sama,
bentuk kemasannya berbeda, sama itu ya, warnanya sama, tapi boleh jadi isinya boleh jadi berbeda. Nah, ini kita kenal sebagai lasa. Jadi kelihatannya tulisannya kok mirip gitu ya. Atau ada yang looks like, sound alike. Jadi kita membacanya sama. Contoh di sini paracetamol sama nih, tapi bedanya ukuran kemasan misalkan. Nah, ini juga bisa masuk kategori lasa. Atau diclofenac sodium 50 ml dengan diclofenac sodium 25 ml. Ini juga masuk kategori lasa. Nah, untuk obat-obatan lasa, maka kita berikan label tulisannya adalah lasa seperti ini ya. Berikutnya ada obat-obatan yang mana obat tersebut memang rawan menimbulkan efek samping. Seperti halnya obat sitotoksik, maka penyimpanannya itu khusus pada lemari high alert. Nah, kalau di sini ini contoh adalah obat-obatan untuk sitostatika atau obat-obatan untuk kanker. Nah, di mana penyimpanannya itu harus ada penandaan khusus. Nah, biasanya dikasih tanda seperti ini. Jadi penandaan ini fungsinya apa? Ketika ada orang lain yang mau membawa obat tersebut, dia melihat, oh ada perhatian khusus nih, apa ini? Oh, sitotoksik, artinya ini adalah obat sitostatika. Berarti ini perlu diberikan informasi yang menyeluruh terkait obatnya kepada pasien, misalkan. Kemudian lemari penyimpanan ini biasanya kita tandai dengan tulisan high alert. Nah, distribusi ini adalah kegiatan penyaluran sediaan farmasi dan BMHP di rumah sakit untuk pelayanan pasien dalam proses terapi baik pasien rawat inap maupun rawat jalan serta untuk menunjang pelayanan medis dan BMHP. Mungkin kalau distribusi di apotek tidak sejelimet di rumah sakit ya, karena apotek itu distribusinya ya dari gudang masuk ke ruang penyimpanan. Nah, apa tempat talase atau ATC ya atau penyimpanan obat misalkan. Tapi kalau di RS kan tidak seperti itu ya. Di RS itu FRS-nya satu, tapi yang menggunakan obat itu dari beragam ruangan, sehingga dibutuhkan sistem distribusi yang memang telah ditetapkan secara matang. Nah, distribusi di rumah sakit secara umum ada dua. Ada yang sistem distribusinya adalah sentralisasi dan desentralisasi. Nah, jadi ada sentralisasi, ada desentralisasi. Nah, secara umum, metode penyiapan sediaan farmasi di rumah sakit itu ada 4 seperti ini. Pertama ada sistem di ruang rawat, floor stock, gitu ya. Jadi obat disimpan di ruang rawat. Nanti di sini tanggung jawabnya ada di perawat. Ya. Kemudian ada sistem resep perorangan, di mana obat itu dikirim dari FRS ke ruang perawat, tapi didasarkan pada resep perorangan. Jadi sudah dituliskan nama orangnya, penggunaannya kapan. Ada unit dose atau unit dose dispensing. Jadi UDD ini juga sama seperti halnya resep perorangan. Jadi di situ sudah dikemas gitu ya si obat-obatan untuk setiap kali penggunaan dan ada sistem kombinasi didasarkan pada jenis rumah sakitnya. Nah, floor stock ini seperti ini. Jadi Anda bisa lihat ya, bisa baca. Kemudian juga resep perorangan, ini juga didasarkan pada resep seseorang untuk satu ruangan. Kemudian ini adalah sistem unit dose atau unit dose dispensing. Jadi kalau unit dose dispensing itu sudah didasarkan pada dosis penggunaannya ya untuk setiap pasien. Misalkan nama dan pasiennya ini, ininya ini, kemudian berikutnya siangnya makan ini, sorenya ini, dan lain sebagainya ya. Atau nanti disimpan seperti halnya seperti ini di dalam lemari. Kemudian kalau sistem kombinasi yang mengkombinasikan antara satu sistem dan sistem lainnya. Baik, saya rasa itu materi keseluruhan terkait dengan pelayanan pengelolaan sediaan farmasi baik di rumah sakit maupun di apotek. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.